Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Manasar Belvan, panggilan saya Van. Saya merupakan rekan kelompok dari Rafael Zekonia Kusuma atau Rafael. Di sini saya akan mendeskripsikan sedikit tentang teman saya. Pada pertama kali pemberian tugas, saya belum kenal siapa dia. Saya hanya tahu namanya, tapi tidak berani untuk mengajak perkenalan karena saya sulit berkomunikasi dengan orang baru. Kemudian selama beberapa minggu setelah pemberian tugas tersebut, saya hanya melihat dari jauh, kemudian memperhatikan bagaimana penampilan dia selama perkuliahan. Ternyata dia ada beberapa hal unik dari dia. Dia selalu duduk menyendiri di belakang dekat jendela, entah apa alasannya. Terus kemudian dia selalu memakai earphone di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian dia selalu memakai pakaian yang monoton. Kemudian pada saat deadline sudah cukup dekat, saya berusaha memberanikan diri untuk mengajak mengerjakan tugas dengan basa-basi seperti, ini kapan ya ngerjain tugasnya, mau kapan ngerjain tugasnya, atau mau di mana ngerjain tugasnya. Akhirnya setelah beberapa kali ajakan, akhirnya kita sepakat untuk mengerjakan tugas tersebut melalui telepon line. Pada awal percakapan, kita hanya membicarakan hal-hal dasar seperti nama atau kebiasaan atau kesukaan gitu. Pada awal pertama kali kita ngobrol itu, kita hanya membahas hal kecil kayak memperkenalkan diri, terus kemudian membahas tentang kebiasaan kita di kampus atau apa kegiatan kita setelah pulang kampus. Kita hanya membahas sekedar itu selama beberapa menit. Kemudian setelah hampir 1 jam kita berkenalan diri, kita mulai membahas apa sih kelebihan kesamaan kita atau perbedaan nggak kesamaan kita. Ternyata setelah saya tanya hal seperti itu, kita punya kesamaan kita sama-sama suka videografi dan fotografi. Kita sama-sama suka di bidang itu. Terus kemudian untuk yang lainnya kita beda karena dia suka hal-hal yang berbau mobil seperti itu, selama saya suka K-pop gitu. Terus kemudian untuk kelebihan dari Rafael sendiri, dia orang yang humble ya. Saya awal saya melihat dia sebelum kenal dia, saya kira dia orangnya sombong atau orang yang pendiam, cenderung tertutup sama orang baru. Ternyata dia lebih berani mengekspresikan diri dibanding saya. Terus kemudian saya senang punya teman kayak dia karena dia nerima gitu, nggak tertutup kayak orang-orang yang pernah saya ajak kenalan walaupun terpaksa. Mungkin itu aja yang bisa saya deskripsiin dari teman saya Rafael untuk sekarang ini, karena kita temenan ini baru sebentar. Mungkin depannya kita bakal lebih akrab lagi, bukan hanya sekedar menyapa atau bertemu karena tugas. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rafael Zekonia Kusuma. Di sini saya akan menceritakan bagaimana pertemanan saya dengan Evan yang dengan waktu yang singkat. Oke, saya mulai dari perkenalan. Maaf, saya lagi ada di jalan karena saya barusan pulang gereja. Jadi di perkenalan saya dengan Evan, saya mengenal Evan atau melihat seorang Evan sebagai orang yang pendiam, introvert, dan jarang untuk memulai pembicaraan jika tidak ada yang melakukan pembicaraan dengan dia. Jadi Evan lebih sering untuk ditanya atau diberikan pertanyaan terlebih dahulu, baru dia akan berbicara. Selanjutnya, saya di awal perkenalan kita, saya menilai Evan dari bentuk fisiknya ya. Jadi saya melihat Evan, dia adalah orang yang tidak terlalu tinggi ataupun juga tidak terlalu pendek. Jadi standar ideal.
dan dia berkulit hitam dan juga rambut bergelombang berwarna hitam. Dia juga terkadang menggunakan jaket. Dia juga terkadang menggunakan jaket berwarna biru atau berwarna hitam, dan ketika kelas dia selalu duduk dengan ketiga temannya yang ada di bagian belakang. Nggak tahu kenapa setiap kelas dan juga setiap apapun yang dilakukan di kelas, dia selalu bersama tiga temannya duduk di bagian belakang. Lalu saya melihat Evan yang terkadang dia ketika sendirian ya, dia menggunakan sebuah earbuds ketika dia mungkin lagi gabut atau dia lagi sendirian, dia butuh ketika kosong aja dia baru menggunakan earbuds. Saya pernah melihat dia seperti itu. Dan saat di kelas, Evan adalah orang yang cenderung untuk mencatat atau memperhatikan dosen ketika pelajaran. Jadi Evan adalah orang yang rajin di kelas, orang yang cukup rajin di kelas. Namun Evan orang yang pasif untuk menjawab atau bertanya kepada guru. Jadi dia mungkin sering mencatat tapi tidak sering untuk bertanya atau menjadi murid yang pasif gitu. Sorry, ada suara motor. Dan di pasca perkenalan kita, mungkin yang saya sudah kenal atau ketika saya melakukan komunikasi dengan Evan, yaitu melalui telepon, saya mulai bertanya kepada dia secara pribadi. Berisik. Dia lahir di Karawang tanggal 23 Juli 2001 dan dia sekarang berumur 20 tahun, tinggal di Serang, dan dia maksudnya tinggal bersama orang tuanya di Serang, namun lahirnya di Karawang. Dia berempat bersaudara dan dia anak ketiga. Dan hobi dia, ketika saya menanyakan hobi, dia memiliki hobi videografi, fotografi sama dengan saya. Dan juga dia punya hobi menonton drakor, lebih tepat drakor ya, dia anaknya drakor banget. Terus ketika saya berkomunikasi dengan dia, saya penasaran kenapa dia memilih UMN untuk dipilih sebagai universitasnya dia. Dan dia menjawab bahwa dia tertarik dengan beasiswa UMN. Nah, dari situ dia masuk di UMN. Lalu setelah itu saya bertanya kembali, kenapa dia memilih jurusan jurnalistik? Sebenarnya dia tidak mau jurusan jurnalistik, tetapi karena sorry, sedikit gangguan. Kenapa dia di jurnalistik? Karena ketika aslinya dia mau memilih di jurusan film atau DKV, tapi pada saat pemilihan prodi di form dia tidak mendapatkan di tulisan prodinya, pemilihan prodi tidak ada fakultas seni dan budaya. Jadi aneh ya, tapi oke, memang itu yang dialamin. Akhirnya lalu dia punya opsi setelah dari film di kafe, lalu jurnalistik
akuntansi dan juga sistem informatika. Nah, ketika film dan DKV itu tidak muncul di pemilihan prodi, saat pemilihan prodi, dia akhirnya memilih opsi selanjutnya, yaitu adalah jurnalistik. Begitu kira-kira perkenalan dari saya dan interaksi saya dengan Evan. Terima kasih.